Hai teman-teman, selamat datang di Persona Channel Test dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi CAT P3K. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari materi dan latihan soal, bagi teman-teman yang mengambil formasi bidan ahli pertama ataupun terampil untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K tahap 2 ini dan juga bisa peringkat pertama. Nah, di video ini untuk materi dan soal bidan ahli pertama dan terampil itu mengacu pada kisi-kisi dari Kemenpan RB dan juga rekan-rekan kita yang telah lulus di tahap pertama. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, mari kita mulai ke informasi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke informasi jadwal pelaksanaan P3K tahap 2 dengan anggaran tahun 2024. Nah, di sini teman-teman untuk jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Nah, di sini teman-teman masih ada waktu untuk mempelajari karena mempelajari materi dan juga latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman bisa mengerjakan tes CAT. Jadi jangan sampai teman-teman menjawab soal nanti pada saat CAT hanya feeling pribadi. Jadi harus ada dasar. Nah, semakin banyak teman-teman belajar terkait materi dan juga latihan soal, semakin besar pula jika ada soal yang nanti pelaksanaan CAT, teman-teman mungkin bisa jawab dengan apa yang teman-teman pelajari. Oke, selanjutnya seperti yang teman-teman sudah tahu, untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan teman-teman hadapi, yakni ada tes kompetensi teknis, di sini untuk bidan ahli pertama dan terampil untuk video ini, dan untuk tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Videonya untuk latihannya sudah kami pisahkan ya teman-teman, silahkan cek linknya di deskripsi untuk tes latihan soalnya. Kemudian di video ini kita akan fokus untuk tes kompetensi teknis. Oke, untuk pembahasan yang pertama terkait materi manajerial. Oke, untuk manajerial sendiri itu ada beberapa subtes, subvariabel. Di antaranya di sini ada integritas. Nah, ini nama kompetensinya integritas, masuknya ke manajerial. Jadi nanti akan ada soal yang terkait integritas. Nah, definisi integritas sendiri itu yakni konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya tingkat tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, di sini teman-teman jika ada pertanyaan terkait integritas, di sini mampu deskripsinya untuk level pertama, mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapabilitas pribadi. Nah, indikator perilakunya bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, teman-teman, jika teman-teman mendapatkan soal yang mengacu pada ini ya, definisi ini, teman-teman harus menjawab dengan indikator perilaku yang ada di sini ya teman-teman, supaya sesuai jawaban yang teman-teman jawab dengan materi terkait manajerial ini. Sebagai informasi, ini kita ambil dari peraturan Kemenpan RB ya teman-teman, yang kita sudah rangkumkan. Selanjutnya, ini untuk manajerial ya, untuk sosiokultural dan wawancara, itu kita sudah bundling ya teman-teman, sudah dirangkum semua dan dibuat modul. Nah, jika teman-teman tertarik, silahkan lakukan pembelian, silahkan kontak admin kami, ini sudah termasuk teknis bidan dan juga latihan soalnya. Nah, di akhir saya akan jelaskan apa manfaat atau benefit yang teman-teman dapatkan jika membeli materi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Untuk materi teknis sendiri, kita ngambilnya dari kisi-kisi dari Kemenpan RB di nomor B5767 MSM 0100 2024 dengan
halnya materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi ini sudah yang terbaru ya teman-teman. Kemudian dari sini juga, selain dari sini ya, kita lihat untuk materinya apa saja. Nah, untuk kisi-kisi dari formasi bidan itu, di sini ada kemampuan umum untuk bidan ahli pertama. Nah, yang pertama itu ada etik legal dan keselamatan pasien. Yang kedua, asuhan dasar praktek klinik kebidanan. Nah, bidan terampil juga sama, etik legal dan keselamatan pasien, asuhan dasar praktek klinis kebidanan. Ini keduanya sama ya untuk kemampuan umumnya. Untuk kemampuan khususnya, untuk bidan ahli pertama ada pelayanan kesehatan ibu, ini juga sama untuk terampil kesehatan ibu. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan anak, ini juga sama. Kemudian yang ketiga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, ini juga sama. Yang keempat komunikasi informasi, ini juga sama antara bidan pertama dan terampil. Yang membedakan itu di poin yang kelima, pergerakan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kebidanan. Untuk ahli pertama, untuk bidan terampil, yakni pengelolaan pelayanan kebidanan. Nah, dari materi ini kita susunkan ya materinya dari kisi-kisi ini dan juga dari teman-teman kita yang sudah lolos P3K tahap pertama. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan feedback untuk perbaikan materi dan juga soal. Nah, dari kedua sumber ini kita buat materi rangkuman seperti ini ya teman-teman. Salah satunya materi bidan ahli pertama dan terampil terkait etik legal dan keselamatan pasien. Nah, di sini kita sudah rangkumkan buat teman-teman yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk belajar. Nah, kita sudah buatkan rangkumannya teman-teman. Ini semuanya sudah lengkap, silahkan dibaca ya. Nah, jika teman-teman perlu untuk materi ini, silahkan hubungi admin kami dan juga untuk harganya sudah tertera di deskripsi. Nah, kemudian dari materi ini dan juga dari FR atau uh, apa sih istilahnya? Ya, video report lah ya dari teman-teman kita yang sudah lulus. Nah, kita buatkan soal latihannya. Nah, untuk di video ini, teman-teman untuk latihannya, saya buatkan mirip dengan CAT ya. Dengan CAT, jadi nanti ada soal, kemudian waktu untuk mengerjakan dan nanti akan muncul pembahasan. Nah, di sini untuk latihan soalnya saya tidak akan bacakan teman-teman. Jadi untuk membiasakan teman-teman membaca soal seperti itu, biar nanti jika CAT berlangsung teman-teman sudah terbiasa membaca. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar. Nah, ini adalah bagian yang saya tampilkan dari kumpulan-kumpulan soal yang telah kami susun. Nah, jika tertarik, teman-teman silahkan lakukan pembelian, silahkan hubungi link WhatsApp yang ada di deskripsi, dan apa yang akan teman-teman dapat yakni soal latihan, 4 soal latihan, paket soal. Di tiap paket tuh berisi 100 soal, dan ini akan terus ditambah ya, dan akan terus diupdate selama pelaksanaan P3K berlangsung teman-teman. Nah, di sini ada juga terkait materi manajerial sosial kultural, dan wawancara sudah lengkap, materi bidan ya, baik ahli pertama dan terampil, kemudian Mansoswa 1 dan 2 ya. Dan ini akan terus diupdate teman-teman, dan jika teman-teman tertarik silahkan hubungi admin kami di WA ini ya, ataupun di link WA di deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Semoga teman-teman ada gambaran untuk nanti tes P3K. Semoga lulus dan sukses selalu buat teman-teman calon ASN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.